Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Saya sendiri selaku pengamat yaitu Budi Trusmanto, dengan Bapak Fasilitator yaitu Bapak Sutikno, dan Bapak PP yaitu Bapak Andri Sulistiono. Dan di samping kanan saya yaitu Saya Titin Sumartini sebagai coach. Saya Nani Setiawati sebagai coach. Saya Arianda Riovana sebagai timer. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktikkan percakapan coaching dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Bagaimana kabarnya, Bu Titin? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana ini, Bu, perasaannya sebelum melakukan coaching? Perasaan saya senang, tapi sedikit khawatir, takut kegiatan coaching kali ini tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, Pak. Bagaimana persiapan coaching kali ini, Bu? Bismillah ya Pak ya. Persiapan sudah saya siapkan mulai dari tadi malam. Kemudian insya Allah saya sudah maksimal menyiapkan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, Pak. Nah, sebelum Bu Titin melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Bu Titin. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Pada kegiatan coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Yaitu yang pertama, apakah kesesuaian dengan alur tirta sudah sesuai apa belum. Yang kedua, apakah sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachee itu sendiri. Yang ketiga yaitu apakah coachee dapat merespon dengan baik dari pertanyaan-pertanyaan khususnya dari coachnya. Nah, selain itu Bu Titin jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di mana prinsip coaching yaitu satu, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, Bu Titin, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Titin adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bu Titin kembangkan di sini? Pada coaching ini saya ingin mengembangkan adalah present, Pak. Kemudian saya pasti akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kalau secara spesifik saya ingin diobservasi di bagian mendengar aktif dan yang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, ini yang terakhir ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Bu Titin? Saya ingin membantu coaching menemukan cara-cara untuk mengatasi permasalahannya sehingga coaching sendiri ini mendapat solusi dari permasalahan tersebut. Nah, demikian ya Bu Titin praobservasi kali ini. Sekarang Ibu bisa memulai proses coachingnya. Terima kasih Bu Titin. Baik, terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nani? Alhamdulillah kabar baik Bu Titin. Bu Titin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Nani? Iya Bu Titin, saya ingin ngobrol sebentar dengan Ibu. Apa tidak mengganggu aktivitas Ibu? Oh, tidak mengganggu kok. Ada apa ya Bu? Kok sepertinya Ibu sedang resah gelisah? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu luangnya untuk ngobrol dengan saya. Sebenarnya saya ingin sharing dengan Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu? Monggo Bu Nani bisa cerita sama saya. Saya bingung Bu Titin. Pada tahun ajaran ini
Kelas yang saya ampuh baru saja akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka, pembelajaran bahasa Inggris itu masuk dalam muatan lokal, Bu Titi. Dan pembelajaran bahasa Inggris ini harus saya ajarkan sendiri kepada anak didik saya tanpa bantuan guru khusus bahasa Inggris, begitu Bu Titin. Begitu ya. Nah, kira-kira masalah yang Ibu hadapi dengan adanya mata pelajaran bahasa Inggris itu seperti apa, Ibu? Saya sebenarnya bingung, Bu. Bagaimana nantinya saya akan mengajarkan bahasa Inggris kepada murid saya dengan menyenangkan dan mudah dipahami oleh murid. Sedangkan saya sendiri kurang mahir dalam berbahasa Inggris, Bu Titin. Begitu, nggih. Jadi tujuan dari perbincangan kita hari ini, Bu Nani inginnya seperti apa? Saya berharap mendapatkan solusi, Bu Titin. Bagaimana cara mengajar bahasa Inggris dengan baik supaya murid saya dengan mudah memahami materi pelajaran bahasa Inggris yang akan saya sampaikan kepada anak-anak didik saya, supaya anak-anakku tidak merasa bosan dan dengan keterbatasan saya tentang pengetahuan bahasa Inggris itu. Sekarang kalau kita lihat letak skala itu, kemampuan Bu Nani dalam pembelajaran bahasa Inggris ini terletak di posisi mana? Misalnya rentang angkanya itu mulai dari 1 sampai 10, Bu. Kalau skala 1 sampai 10, posisi kemampuan saya dalam pelajaran bahasa Inggris itu ada di angka 6, Bu. Karena saya memang agak kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris, terutama dalam pengucapan. Lalu intonasinya seperti itu, Bu. Oke, ini sudah. Sekarang Bu Nani, saya ingin bertanya, kira-kira hambatan ini akan menjadi kesulitan bagi Bu Nani. Nah, sekarang bagaimana Bu Nani untuk mencari solusinya? Sebenarnya ada beberapa hambatan yang saya hadapi dalam menyampaikan materi bahasa Inggris, Bu, di kelas saya. Yang pertama, saya bukan guru pengampu pengajar bahasa Inggris. Saya ini kemampuan saya berbahasa Inggris itu juga terbatas, tidak banyak, Bu. Kata umumnya bahasa Inggris yang saya ketahui itu kemampuan saya menulis saja kurang maksimal seperti itu, Bu. Jauh dari kata baik. Nah, bagaimana saya bisa menyampaikan materi bahasa Inggris juga masih sangat kurang untuk siswa saya. Kalau saya saja masih kurang mahir dalam pelajaran bahasa Inggris, terus bagaimana saya mau mengajar ke murid-murid saya, Bu, seperti itu. Dan bagaimana kegiatan sehari-hari pun saya masih perlu menjelaskan dalam 2 bahasa, yaitu dengan bahasa Indonesia dan bahasa ibu, seperti itu, Bu Titin. Paham saya. Gini, Bu, Bu Nani masih kesulitan dalam menyampaikan materi pelajaran dalam bentuk bahasa Inggris, nggih. Nah, di sini Bu Nani masih belum menguasai pelajaran bahasa Inggris. Lalu, menurut Bu Nani, yang bisa membantu Bu Nani ini agar Bu Nani mudah menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris kepada siswa itu seperti apa? Sebenarnya saya sempat terlintas, Bu, dalam pikiran saya. Apakah saya harus belajar bahasa Inggris melalui les privat atau kelas bahasa Inggris via daring. Tetapi saya kesulitan membagi waktu saya, Bu. Pagi saya full mengajar di kelas 4, sore dan malamnya saya sibuk mengurus keluarga. Belum lagi tugas-tugas CGP yang masih banyak yang perlu saya kerjakan, Bu. Jadi saya terbesit ide untuk memberikan materi pelajaran bahasa Inggris dalam bentuk video pembelajaran yang menarik dan bisa saya ambil dari channel YouTube, seperti itu, Bu. Nah, itu ide bagus, Bu Nani. Untuk les privat mungkin Bu Nani bisa membagi waktu di luar tugas lain, gitu.
Video pembelajaran dari YouTube juga mudah loh, bisa didapat, pasti menarik juga buat siswa. Nah, bagaimana? Benar juga, Bu. Apa yang dikatakan jenengan, video pembelajaran dari YouTube itu mungkin bisa membantu saya dalam menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris untuk siswa-siswa saya. Video-video dengan gambar animasi menarik pasti akan membuat mood baik bagi siswa-siswa saya, seperti itu. Tampilan video animasi tersebut, saya juga akan mencoba membagi waktu saya untuk bisa mengikuti les bahasa Inggris via daring, Bu. Saya juga akan mencoba browsing untuk mencari aplikasi belajar bahasa Inggris seperti itu. Oke, jadi Bu Nani sudah ada pandangan ya untuk lebih mendalami lagi pelajaran bahasa Inggris. Saya yakin Bu Nani pasti bisa membagi waktu untuk belajar bahasa Inggris di sela-sela waktu Bu Nani, meskipun masih sibuk dengan CGP juga ini. Saya yakin pasti Bu Nani bisa. Nah, apalagi Bu Nani akan menggunakan video pembelajaran dari YouTube untuk membantu Bu Nani menyampaikan materi bahasa Inggris. Pasti nanti luar biasa hasilnya. Nah, sekarang Bu, rencana Bu Nani yang akan dilakukan ini untuk mencapai tersebut bagaimana? Rencana saya yang akan saya lakukan adalah supaya saya tidak bingung nih Bu ya dalam kesulitan lagi saat pelajaran bahasa Inggris di kelas. Yang pertama saya akan mencari waktu luang untuk belajar bahasa Inggris. Saya akan mencari aplikasi belajar bahasa Inggris via daring yang bisa saya akses dari internet. Kedua, saya akan menyiapkan video-video pembelajaran dari YouTube untuk setiap materi pelajaran bahasa Inggris. Saya juga akan mencari video animasi YouTube yang menarik supaya siswa saya tertarik untuk menonton tayangan video pembelajaran tersebut. Saya juga akan mencoba mencari kuis-kuis atau dalam bahasa Inggris agar nantinya saat evaluasi pembelajaran bahasa Inggris anak-anak merasa senang dalam mengerjakan soal. Terus yang ketiga, saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah supaya saya dapat izin untuk menggunakan sarana berupa proyektor milik sekolah di saat saya akan menayangkan video pembelajaran tersebut. Saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Siapa tahu teman-teman guru bisa memberikan rekomendasi, Bu, aplikasi belajar bahasa Inggris maupun aplikasi kuis-kuis khusus pembelajaran dalam bahasa Inggris seperti itu. Wah, bagus sekali itu rencananya Bu. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kapan kira-kira rencana ini akan dilaksanakan? Rencana ini akan saya laksanakan segera, Bu. Sesegera mungkin. Oke, nah sekarang komitmen apa dari rencana ini? Saya akan berkomitmen bahwa sebagai guru saya akan terus belajar untuk memperluas ilmu dan wawasan saya dalam kondisi apapun. Sebagai seorang guru saya akan bersikap profesional. Saya akan terus belajar dan mengasah kemampuan saya dalam pelajaran bahasa Inggris meskipun terkendala pembagian waktu untuk belajar yang sangat sulit. Belajar di kelas saya juga tidak akan kagok saat anak atau siswa saya mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris di kelas saya. Saya juga tidak seputar bahasa Inggris. Saya juga akan selalu menyiapkan video animasi dalam setiap pembelajaran bahasa Inggris supaya siswa senang dan lebih tertarik lagi saat pelajaran bahasa Inggris. Begitu, Bu Titin. Sangat setuju sekali saya, Bu. Nah, setelah melakukan upaya tersebut, ukuran keberhasilan menurut Bu Nani nanti seperti apa? Upaya yang saya lakukan ini saya anggap berhasil, Bu. Apabila saya sudah merasa tidak kagok lagi dalam menyampaikan materi pelajaran bahasa Inggris. Dengan meningkatkan kemampuan saya dalam berbahasa Inggris, baik kemampuan dalam penulisan, pelafalan, dan mungkin sampai pada tingkat percakapannya, nanti itu berarti saya sudah dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan pemahaman saya dalam bidang pelajaran bahasa Inggris, begitu, Bu. Dan juga upaya saya saat ini agar siswa itu di dalam kelas itu merasa nyaman, senang di saat kegiatan pelajarannya, di saat khusus pada pelajaran bahasa Inggris itu sendiri. Oke,
Untuk melakukan upaya tersebut, kira-kira ada pihak-pihak nggak yang terlibat dalam hal tersebut? Dalam upaya yang saya lakukan ada beberapa pihak yang terlibat, Bu. Antaranya adalah kepala sekolah. Karena sebelum melakukan upaya ini saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah terkait pemakaian sarana sekolah seperti LCD proyektor dan banyak lagi. Juga teman sejawat, saya akan meminta saran dan bantuan rekan sejawat dalam hal video pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran bahasa Inggris. Karena ada beberapa rekan saya tuh yang ahli dalam bidang IT begitu, Bu. Oke, bagus sekali Bu. Saya juga tertarik dengan upaya yang sudah dilakukan Bu Nani untuk mendukung rencana tersebut. Nah, sekarang Bu Nani coba lakukan agar ini berjalan dengan baik dan lancar, sudah sesuai dengan harapan, G. Iya, amin Bu. Terima kasih Bu Titin atas waktu dan dukungannya. Sama-sama Bu. Saya tunggu waktu berbincang-bincang lagi, G. Kalau misalnya Ibu ada masalah atau ada keresahan lagi. Baik Bu, saya undur diri dulu Bu. Saya mohon pamit. Saya masih ada jadwal rupal JGP ini Bu. Saya harap Ibu masih mau mendengarkan keluh kesah saya. Oke, sama-sama Bu. Semangat ya Bu Nani. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bu Titin, bagaimana kegiatan coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar Pak Budi. Luar biasa Bu Titin, coachingnya sangat mengena sampai pada titik menemukan solusi masalah yang dialami oleh coaching ya. Baik, sekarang di pasca observasi ini saya ingin menanyakan beberapa hal Ibu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kegiatan coaching yang menjadi indikator tercapainya pengembangan yang diinginkan? Baik Pak, saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan utama, kemudian mengidentifikasi, selanjutnya menanyakan tindak lanjut, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Benar sekali Bu Titin. Dari hasil observasi saya, Bu Titin sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, Bu Titin juga sudah present kehadiran penuh, mendengarkan aktif dengan rasa dan empati. Selain itu, Bu Titin sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang terakhir yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin mengembangkan yaitu dengan cara berlatih Pak, agar proses coaching ini selanjutnya itu lebih lancar, kemudian dan terbiasa juga tentunya. Kemudian saya juga akan membiasakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berumur. Baik, terima kasih Bu Titin. Sukses selalu untuk Bu Titin. Demikian kegiatan observasi saya. Semoga kegiatan observasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian kegiatan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tugas observasi coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 kelompok 1 kelas 249A calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jember. Guru penggerak